إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وقرابة الشيخ عبد القادر جيلاني الشيخ محمد ثمن وإلى أولياء الله تعالى من مشارقنا ومغاربنا ومشايخنا أن الله يعلي درجاتهم بالجنة يدعو علينا من بركاتهم وأنوارهم وسرارهم ونفحاتهم وأمدادياتهم لهذه النية الصلاة الصالح لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna ba'da dhanni ismun. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, hadirat, pendengar suara sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada pagi hari ini Allah memberikan taufik hidayah, inayah, sehingga kita bisa mendengari wajangan-wajangan agama. Salawat dan salam marilah kita haturkan kehariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan juga kepada sahabat, kerabat, pengikut jejak langkah Nabi ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin majelis radio sehati yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun keempat, bahwa engkau ketahui akan kebanyakan harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripadanya yang haram. Seperti ada harta mereka itu dapat daripada pusaka atau dapat daripada perniagaan, dan serta yang demikian itu ada ia berkhidmat kepada raja-raja yang zalim, maka pada ghalib harta mereka itu halal, tetapi tiada sunyi daripada bercampur dengan harta yang haram. Maka sayugianya bagi orang yang wara' menjauhi daripada harta mereka itu. Tetapi pada hukum fikih, hukum syara', tiada haram memakan harta mereka itu. Jadi yang keempat ini perlu kita mengetahui kebanyakan harta mereka itu, misalnya kebanyakannya hartanya halal. Nah, setelah itu cuman kita kada sunyi daripada harta yang haram. Seperti misalnya tadi ada harta mereka itu dapat dari pusaka-pusaka, atau dapatnya daripada berdagang, ataupun membilu paboka yang harta halal lah. Lalu serta yang demikian itu dari berkhidmat kepada raja-raja. Tapi raja-raja misalnya atau jadi sesuruhan atau apakah yang ia gawi teman yang ini zalim, maka pada ghalib harta mereka itu halal. Ada kebiasaan harta mereka itu halal.
tetapi tiada sunyi daripada bercampur dengan harta yang haram. Artinya sebahagian ada hartanya yang haram. Maka sayugianya bagi orang yang wara' ini orang yang apik, bisa orang yang wara' tadi menjauhi daripada harta mereka itu. Jadi kalau kita bersifat wara', kita menjauhi daripada harta yang seperti yang demikian itu. Maka sayugianya bagi orang yang menjauhi daripada harta mereka itu karena dirinya bersifat wara'. Tetapi pada hukum fikih, jadi kalau hukum fikih tiada haram memakan harta mereka itu. Dan jadi kalau misalnya dahulu duit ini banyak nang halal, itu ada tercampur lah, ada sedikit harta nang kada bagus tadi. Nah lalu tercampur itu tadi, kemudian kalau orang wara kada memakan. Tapi kalau kita orang nang fikih, nah kada haram memakan tadi, entah campur tadi sedikit lah. Nah itu nomor 4. Yang kelima, bahwa orang itu tiada engkau ketahui akan halnya, tetapi ada engkau lihat atas mereka itu alamat orang zalim. Ini yang kelima, kita ketahui akan hal kelakuan orang tadi. Ini misalnya orang tadi kan hendak memberi nih, memberi duit lawan kita lah atau apapun, ya, kemudian kita tadi tahu engkau melihat akan mereka itu alamat orang-orang zalim, seperti ia memakai pakaian askar atau pakaian hamba raja yang zalim, maka alamat ini menunjukkan akan harta orang itu haram. Misalnya orang itu zalim nyata sudah misalnya nih, nah artinya gewining itu aja, zalim benar misalnya orang itu deh. Nah kemudian anak buahnya itu deh memakai ciri orang yang zalim tadi, memakai aja misalnya lah, apa anggarannya misalnya lah. Nah memakainya kan tahu sudah nih. Nah memakai cara bahasa itu, memakai baju itu deh, memberi duit, nah tahu kita kelakuan orang yang memberi itu deh. Nah itu kan alamatnya itu. Alamat ini menunjukkan akan harta orang itu haram, maka wajib menjauhi akan dia, dan jangan engkau makan akan harta mereka itu, melainkan jika sudah engkau periksa. Nah terpaksa memeriksa kita. Oh sekalinya duit anuinya tadi nang diberiakan tadi, dan diberi orang kayanya tadi lain pulang, lain pada nang itu tadi. Nah itu terpaksa kita memeriksa. Nah memeriksa nang inya bari. Nah misalnya kan tadi orang ini, si A ini begawi kepada orang-orang nang zalim misalnya. Nah nyata sudah misalnya itu hartanya tadi haram lah. Lalu inya tadi memakai nang pakaian kah, apakah cirinya tadi, dan tahu itu memberi. Nah lalu itu posisinya adalah dikatakan haram lah. Lalu setelah itu makanya wajib menjauhi akan dia, dan jangan engkau makan akan harta mereka, melainkan jika sudah engkau periksa. Kecuali kita memeriksa, kita nih hendak juga memakan tadi duit pemberian orang tadi, hendak juga kita memakan.
Selidiki ya, misalnya nih, oh, anu ini si anu itulah, pina cair bener lah, anu, adanya anu semalam orang menjual ngapakahnya itu, inya umpat menjual kan, lalu inya diberi uram, duit tuh deh. Nah, oh jadi ujar anu, kade duit nang anu tadi, kade duit nang haram tadi di julungnya. Nah itu ngarannya sudah memeriksa. Nah, memeriksa ngarannya. Jadi kalau umpama tadi sudah kita periksai, nah bisa aja tak. Artinya kalau nanti periksa tadi dasar bujur harta haram hitungannya, nah maka kada boleh juga. Nah ini kan kita nih nak memakan rencananya ya kan. Nah, kan tadi kita wajib menjauhi akan dia dan jangan engkau makan akan harta mereka itu melainkan jika sudah engkau periksa akan dia. Maka jika engkau dapat akan harta mereka itu alamat yang menunjukkan akan halalnya, maka harus engkau makan harta mereka itu. Nah, jadi boleh aja kita, harus saja kita memakannya. Kalau sudah kita periksa tadi, ya yang tadi ternyata sekalinya, oh ini ada nang dijualnya tadi. Nah, nang dijualnya tadi orang memberi, nah itu artinya halal lah. Artinya bagus nih, halalnya tak, maka harus engkau makan harta mereka itu. Nah itu yang kelima. Yang keenam, bahwa engkau lihat akan orang itu alamat yang membawa kepada fasik, bukan alamat zalim, seperti ia melihat akan perempuan yang halat, atau ada ia kebanyakan memakai orang atau memakai emas atau kain sutra, atau ia meninggalkan sembahyang. Semuanya ini alamat-alamat fasik, bukan alamat zalim itu. Dan alamat zalim itu seperti mencuri. Nah itu alamat Pak. Orang tuh misalnya guyun mencuri aja, kalau dia lagi nang lain, itu alamat sudah. Jadi ibarat duitnya itu, nah berarti apa? Bakas menzalim ngarannya tak. Dan berjudi, dan menyabung, nah menyawang ayam lah. Nah, dan merampas dan menganiaya akan harta orang dan barang sebagainya, maka tilik ulihmu akan orang itu. Maka jika engkau ketahui akan hartanya itu dapat daripada berniaga, atau dapat daripada pusaka, atau dapat daripada berdagang, atau dan barang sebagainya. Nah jadi bila sudah tahu kita itu duit tadi, hartanya tadi, oh ini ada nang di dagangnya, oh ini dapat pusaka. Nah maka orang tersebut daripada segala usaha yang halal itu, maka harta mereka itu halal, tiada haram. Kita memakan daripada harta mereka itu. Nah, jadi yang ke-6 ini tadi, nah, kita artinya sudah tahu orang tadi misalnya apa, mencuri, berjudi, merampas orang. Tapi setelah itu kita tilik, kita ketahui, oh sekalinya ada hartanya itu didapatnya daripada berniaga atau dapat pusaka, maka itu halalnya halal, tiada haram kita memakan daripada harta mereka itu. Tahulah, namun sudah kita menilik dasar duit nang tadi, duit curian kah dijulungnya tadi, nanti artinya itu kan sudah tahu nih, itu posisinya. Ini kalau kita menyelusuri harta tadi, kita disuruh kan ujar apa? Ujar Nabi, artinya carilah yang halal. Innallaha thayyibun, sesungguhnya Allah cinta kepada orang yang baik, artinya
halal lah. Nah, la yaqbalu illa thayyiba, kada menerima melainkan baik. Jadi kita makan perut disuruh memelihara. Memelihara jangan sampai tak makan dosa, artinya berdosa. Kada halal kan. Nah, haram tak makan dosa katanya. Dan demikian lagi jikalau tiada engkau ketahui, kita kada tahu akan hal mereka itu, maka yaitu halal. Seperti yang dikata oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala. Kita ini kada tahu, ada orang memberi, kita tahu kita posisinya. Orang tadi menjulung amplok misalnya. Kan kita kada tahu tuh. Nah, itu ketahui olehmu akan itu halal lah. Kata Imam Ghazali, wa in kana amruhu majhulan indaka fahada fihi nazarun lianna alamatal fiski ad'afu dalalatan min alamati zulmi walakin al-azharu indi annahu la yahrumu maluhu lianna zahiral yadi wal islami yadullu alal milki dalalatan azharu min dalalati hadhil alamah ala tahrimi. Ujar Imam Ghazali, artinya maka jika tiada engkau ketahui akan harta mereka itu. Dan ini kita tahu harta mereka itu di mana dapat. Maka jika tiada engkau ketahui harta mereka itu dapat daripada usaha yang haramkah atau daripada usaha yang halalkah? Saya tahu deh, halalkah, haramkah? Ada orang menjulung amplok misalnya nih memberi. Nah, kada tahu kita, orangnya kada tahu. Nah, apakah usahanya itu halal? Apa usahanya itu haram? Maka masalah ini di dalamnya nazrun, artinya kita itu cara bahasa kita ini berpikir dulu, karena alamat itu, alamat fasik itu terlebih dhaif daripada alamat zalim. Lamah nih kalau orang fasik kan tabar zalim daripada fasik. Alamatnya tuh deh, nah, misalnya kalau sembahyang kan, makai amas kah ini, misalnya tah. Nah itu lebih berat zalim alamatnya. Nah, itu pada menunjukkan atas haram harta mereka itu. Dan tetapi yang zahir padaku bahwasanya harta mereka itu tiada haram. Karena zahir tangan orang Islam itu menunjukkan atas milik yang halal. Itu terlebih zahir daripada alamat ini, pada menunjukkan atas haramnya. Artinya kalau kita menunjukkan itu orangnya orang Islam, menunjukkan inya bahwasanya itu memiliki harta yang halal, nah itu kada apa-apa, kada menjadikan alamat atas haramnya. Syahdan, apabila engkau ketahui akan sekalian yang tersebut itu, maka hendaklah engkau sungguh-sungguh menuntut akan yang halal. Maka apabila dapat engkau akan yang halal, hendaklah engkau simpankan atas memakan akan yang halal itu. Kira-kira jangan sangat kenyang, karena sangat kenyang itu mengaraskan akan hati. Artinya pulang kalau misalnya bujure halal lah, apa ya ini halal tahulah ya. Kebanyakan juga adanya ya. Kebanyakan nih yang dimakan, simpanlah. Hendaklah engkau simpankan. Nah, artinya apa? Jangan sampai berlebihan. Memang kulu wasrabu, kulu makanlah olehmu ya Tuhan. Wasrabu minum.
kita ini disuruh makan, disuruh minum, wala tusrifu, dan jangan engkau berlebih-lebihan pada makan minumnya tadi. Nah, kita ini bujur disuruh makan, disuruh minum, jangan berlebih-lebihan tadi. Bujur aja bang, hartanya nah halal lah. Oh, makan misal. Nah, lalu di sini pulang ditangatinya. Kalau sangat kenyang, karena sangat kenyang itu mengeraskan akan hati kita keras lah. Nah, mun hati nang lemah lembut, ya lah. Nah, jadi sama ya kayak dokter juga lah. Kayak dokter, kayak perawat, apalagi suster lah orang nyambet. Nah, itu bisa orang baru datang sembuh. Kenapa baru datang sembuh? Karena melayaninya belum lagi itu kekhawatiran sendiri pak, kekhawatirannya ramah tamah ini naik ini. Nah itu artinya nang gering bisa siger lah. Hari ini mau nyebain naik lah, muhamaram lah, melihat dokternya aja setakutan, bisa bertambah penyakit. Istilahnya lah, itu orang takutan melihat. Di istilah bahasa itu zahir dulu, jadinya nampak namanya senang. Nah, senangnya itu bisa hilang dari penyakit. Nah, dari ada ubetnya sama Ben, sama aja ubetnya. Penyakit ngapa sama ubetnya gitu juga dijulong gitu. Gigi darah penyakit apa ubetnya itu tadi bang 3 macam dijulong ubet. Tapi orang banyak ubet. Nah karena pala jadi bismillah bilang ini biar ini Allah biar ini ya. Nah itu yang ramah tamah tadi. Berakat itu tadi senang orang dan kalau nang senang deh duduk biarlah jangan kalau itu belum lagi ngapa-ngapa dijabai-jabai ya kan sihat ya kan. Nah itu bedanya tuh deh senang mereka jadi hati lah hati. Jadi kalau apa istilah bahasa itu memujur orang pelayanan. Toko ya bahasa orang apa. Nah, cuman ini ngaran pelayanannya dari bang. Hanya berbeda masuk lah. Sini masuk. Belum menjapai HP lagi. Jadi disurungi apa? Surungi banyak. Wadah di atas. Nah, abang ada pada tato karai lagi HP. Nah, berdahulu belum menukar memilih melihat apa. Pulang nang dilihat pulang lah putih kalau apa ada lalu tato parai HP kan kayak gitu artinya senang deh kayak tahu larang harganya ya. Nah itu tuh hati ya. Jadi orang yang banyak makan tadi sangat kenyang itu mengaraskan akan hati. Namun besar porosinya beda kan apa ya lain makannya makan lepas di takaran misalnya 3 piring itu lepas ke apa itu mas lidah kita nyala kayak mas lidahnya 2 piring satu ada apa sih deh nyala. Nah dasar tangkinya gendal awal mas lidah gitu ya kalau ada 6 bulan artinya dasar apa menang orang toha kan paling 1,5 piring. Nah sudah sudah behalus cara bahasa takaran tuh behalus sudah lah ada kawa disamakan dan membinasakan akan zihin yakni
mengurangkan akan paham. Jadi kalau orang kebanyakan makan, pahamnya berkurang. Kebanyakan makan. Dan membatalkan akan hafaz. Artinya menghafal sandet. Jadi kalau orang yang kebanyakan makannya, menghafal gin tapulilit. Yalah, tabarakalladzi. Nah, keringet pulang. Nah, lantaran apa tadi? Kekanyangan. Lalu otaknya tadi tapulilit. Nah, membatalkan akan hafaz. Artinya jangan hendak membaca tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Lalu hafalannya sandet. Nah, kekanyangan tadi. Nah, jadi itu bisa menyebabkan membatalkan akan hafaz dan membaratkan akan anggota. Berit dalam anggota kekanyangan. Jadi orang kalau kekanyangan bener kan nangaran misalnya asa kenyamanan rupanya lah. Lamu makan lebih hemat nabau bejalan lah. Iya, kabina jumbang langsung. Kan kekanyangan, yalah. Jadi bawa berjalan lah, bawa berjalan. Nah, jadi orang nang apa tadi, nang membanyakan makan tadi, inya kayak ini tuh mengurangkan akan paham, hafalan banyak ada yang mau hafal dan memberatkan akan anggota daripada berbuat ibadah. Lalu ibadah kuler, lantaran kekanyangan tadi. Dan daripada menuntut ilmu kulir juga, lalu hendak buring saja. Kekanyangan tadi. Dan membawa kepada segan pada mutalaah kitab. Jadi hendak memutalaah kitab paling tak guring nah balik-balik ya kada anu lagi karena pemahamannya kurang karena kekanyangan sudah. Jadi orang yang kanyang tadi kayak itu anunya. Jadi bisa mengaraskan hati, kemudian mengurangkan paham, kemudian lagi hafalannya kurang, memberatkan anggota, kemudian ibadahnya berkurang, berat untuk ibadah dan kurang juga untuk menuntut ilmu dan bisa membawa kepada segan mutalaah kitab. Dan lagi sangat kenyang itu menggerakkan akan syahwat kepada perempuan. Nah, ini tuh bila-bila banyak makan nah. Ya nang apa? Nang seutuh kita ini bisa apa? Bisa bakaras, Mas Rida. Menggerakkan akan syahwat. Artinya syahwatnya tinggi. Syahwatnya tinggi kepada perempuan. Ya itu Mas Rida terlalu kenyang. Nang sabuting itu anu bejungget. Yalah hati-hati mun bejungget. Mun junggetannya kada kawas lah. Terpaksa bercapat ya lah. Dan menolongi akan tentara iblis. Jadi kalau orang nang kenyang itu sama kayak menolongi akan tentara iblis. Lantaran kenyang aja. Bujur ya misalnya yang dimakan tadi halal lah. Tapi kelebihan. Maka ujar Allah wala tusrifu dan jangan engkau berlebih-lebihan. Jadi jangan juga itu. Bermula sangat kenyang daripada yang halal itu permulaan daripada segala kejahatan, yakni membawa kepada berbuat kejahatan. Betapa lagi memakan daripada harta yang haram, artinya nang halal aja bisa membawa kejahatan, apalagi yang haram nang kita makan. Nah, itu bahayanya tuh deh. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kullu lahmin nabata min haramin pannaru aula bih. Tiap-tiap daging yang tumbuh daripada memakan yang haram itu maka api neraka terlebih aula dengan dia. Ini hadis Nabi. Lantaran apa tuh deh? Lantaran daging makan nang haram maka tumbuhnya. Yalah, lalu ujar Nabi pannaru aula bih maka neraka terlebih utama. Dan kata Imam Ghazali
rahimahullahu taala, wal ibadatu wal ilmu ma'a aqlil haram kal bina'i ala sarjina. Bermula ibadah dan ilmu, kita ini beribadah, kita ini mencari ilmu, serta memakan yang haram, itu seperti membuat rumah di atas perhimpunan tahi. Nah, sarjin itu tahi. Cara bahasa orang ini tahi diulah situ rumah, luput kala. Caranya amas, ini tahi. Nah, jadi kada pas jelas-jelas. Ujar Imam Ghazali, kalau kita beribadah, kita berilmu, tapi memakan yang haram, itu sama kita membangun rumah di atas perhimpunan tahi. Ya, ada bagus lah. Cari bersampah tuh. Nah, di situ kita boleh rumah, bawa sampah bener ya, istilahnya tuh contoh lah. Artinya jangan sampai kita memakan harta yang haram. Nah, jadi kita cara bahasa orang tuh yang tadi mencari yang halal. Adapun paraj, paraj pulang lah. Nah, ini memelihara kita deh. Nah, kita hitungannya disuruh memelihara mata, telinga, mulut, perut. Nah, jadi perut tadi itu diisi dengan yang halal. Ini pulang sambungannya faraj ini kemaluan. Nah, jadi kayak ngapain kita memeliharakan. Nah, tunggu kelanjutan berikutnya ya Allah Mas Rida. Nah, disambung aja pulang terus deh. Nah, itu yang ke situ. Adapun faraj, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki yang banyak, kabul segala hajat kita, baik hajat dunia ataupun hajat akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli ma nawa salawus salih lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una zidna ilman nafi'an 'amalan shalihan rizqan halalan wasi'an bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.